Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Banitinto. Sedikit berkomentar tentang pernyataan Pak Yakut Holil yang baru-baru ini ketika azan disandingkan dengan anjing gitu. Itu azan dan anjing adalah dua hal yang berbeda. Azan adalah syiar agama gitu, agama Islam, tanda waktu masuk sholat. Anjing adalah hewan yang hina, yang najis, yang haram gitu loh, maksudnya gimana ya, jadi tidak pantas gitu loh, tidak sopan. Anjing itu disandingkan dengan azan, dijadikan permisalan, tidak baik. Gini contohnya, kan masih banyak contoh-contoh lain. Gini nih, anak misalnya punya anak banyak, terus semuanya lagi nangis, kan bisa jadi sama-sama terganggu. Tidak perlu dengan anjing, harus dengan anjing gitu loh. Ketika gini, bapak misalnya Pak Yakut Holil, menteri, sekelas menteri, kan anjing itu tidak baik, tidak sopan. Ketika bapak Pak Yakut Holil disandingkan dengan anjing, mau apa enggak? Kan enggak mau, enggak sopan atau enggak siapapun yang membela. Ketika dia disandingkan dengan anjing walaupun sebagai permisalan, mau apa enggak? Kan enggak mau, pasti marah, ya kan, pasti enggak suka. Begitupun dengan kami umat Islam. Nah, ya itu adalah hal yang enggak baik, enggak sopan, enggak bagus, tidak ada etikanya ketika menyambungkan antara anjing dan azan. Dan dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, yang tidak ada kesamaan di dalamnya gitu. Jadi jangan sama-samakan anjing dengan azan, azan dengan anjing, tidak boleh. Mungkin itu sekian dari saya. Kalau misalnya salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita sanjung agungkan maharifah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja Al-Fakir di sini adalah menanggapi tentang kisruh yang dilakukan oleh oknum, bisa dibilang oknum ya, dalam tanda kutip oknum ya. Jadi oknum menak yang menyatakan bahwasanya gonggongan suara azan itu ya lebih kurang begini. Jadi lantunan suara azan ketika memakai tawa diibaratkan sebagai gonggongan anjing yang menggonggong. Di sini kita tangkap bahwasanya Islamifobia yang tertanam dalam benak menak, yang seharusnya itu dari panutan umat, tetapi malah mencederai ya kapasitas beliau sebagai menak gitu. Bukankah menak itu adalah menteri agama, apalagi yang terjadi di Indonesia pada khususnya adalah negara yang mayoritas Islam. Tetapi mengapa beliau tidak berpikir panjang, menyampaikan pernyataan-pernyataan yang di luar dugaan sebagai seorang muslim? Bahkan menak sendiri dapat kita tangkap adalah agama beliau adalah agama Islam. Tetapi kenapa, ada apa di balik pernyataan beliau tersebut sehingga menjadikan pro dan kontra yang berkepanjangan? Walaupun mungkin beberapa waktu akan ada permohonan maaf atau klarifikasi, biasanya kan setelah viral itu akan ada klarifikasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita doakan semoga menak senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesungguhnya seorang muslim itu seharusnya jangan mencederai kemuslimannya atau ketauhidannya atau akidahnya, karena ini adalah menyangkut akidah seorang muslim.
Ya bagaimana mungkin seorang menak itu melarang memakai pengeras suara, bahkan di timer begitu, dikasih waktu untuk menggunakan tawa itu minimal 10 menit sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana mungkin seorang muslim melarang ibadah seorang muslim? Karena apa? Mengumandangkan azan itu adalah bagian dari ibadah, menyeru, sedangkan itu seruan Allah, bukan seruan muadzin. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, itu adalah seruan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim. Nah di sini kenapa begitu? Kenapa seorang menak itu menyatakan pernyataan demikian? Ada apa di balik menak itu? Apakah itu karena menak tidak tahu keislamannya atau karena hilaf? Tapi kalau hilaf ya bisa dikatakan tidak, karena itu teragendakan. Apalagi di situ ada press release begitu, dan disaksikan berbagai macam banyak sekali ini struktur-struktur yang hadir pada saat beliau melaksanakan atau melakukan agenda press tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga senantiasa Allah menjaga umat Islam dan jauh dari adu domba, karena saat ini memang Masya Allah adu domba terhadap kaum muslimin itu marak terjadi. Bahkan pertama dulu tentang izin buang anak itu sangat cepat viral, dan bahkan Bung Edi itu saat sekarang itu berada di Indonesia. Belum lagi kasus kerumunan, belum lagi lain sebagainya, yang itu semua identik dengan merugikan umat Islam. Sebagai seorang muslim kita harus betul-betul mewaspadai gerak-gerik kaum kafir yang senantiasa ingin mengadu domba kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita sanjung agungkan al-ma'rifah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja Al-Fakir di sini adalah menanggapi tentang kisruh yang dilakukan oleh oknum, bisa dibilang oknum ya, dalam tanda kutip oknum ya. Jadi oknum menak yang menyatakan bahwasanya gonggongan suara azan itu ya lebih kurang begini. Jadi lantunan suara azan ketika memakai tawa diibaratkan sebagai gonggongan anjing yang menggonggong. Di sini kita tangkap bahwasanya Islamifobia yang tertanam dalam benak menak yang seharusnya itu dari panutan umat, tetapi malah mencederai ya kapasitas beliau sebagai sebagai menak gitu. Bukankah menak itu adalah menteri agama, apalagi yang terjadi di Indonesia pada khususnya adalah negara yang mayoritas Islam, tetapi mengapa beliau tidak berpikir panjang menyampaikan pernyataan-pernyataan yang di luar dugaan sebagai seorang muslim? Bahkan menak sendiri dapat kita tangkap adalah agama beliau adalah agama Islam, tetapi kenapa ada apa di balik pernyataan beliau tersebut sehingga menjadikan pro dan kontra yang berkepanjangan. Walaupun mungkin beberapa waktu akan ada permohonan maaf atau klarifikasi, biasanya kan setelah viral itu akan ada klarifikasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita doakan semoga menak senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sesungguhnya seorang muslim itu seharusnya jangan mencederai kemuslimannya atau ketauhidannya atau akidahnya, karena ini adalah menyangkut akidah seorang muslim. Ya
Ya bagaimana mungkin seorang menak itu melarang memakai pengeras suara, bahkan di timer gitu, dikasih waktu untuk menggunakan tawa itu minimal 10 menit sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana mungkin seorang muslim melarang ibadah seorang muslim? Karena apa? Mengumandangkan azan itu adalah bagian dari ibadah, menyeru, sedangkan itu seruan Allah, bukan seruan muadzin. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, itu adalah seruan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim. Nah, di sini kenapa begitu? Kenapa seorang menak itu menyatakan pernyataan demikian? Ada apa di balik menak itu? Apakah itu karena menak tidak tahu keislamannya atau karena hilaf? Tapi kalau hilaf ya bisa dikatakan tidak, karena itu teragendakan. Apalagi di situ ada press release begitu, dan disaksikan berbagai macam banyak sekali ini struktur-struktur yang hadir pada saat beliau melaksanakan atau melakukan agenda press tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga senantiasa Allah menjaga umat Islam dan jauh dari adu domba, karena saat ini memang Masya Allah adu domba terhadap kaum muslimin itu marak terjadi. Bahkan pertama dulu tentang izin buang anak itu sangat cepat viral, dan bahkan Bung Edi itu saat sekarang itu berada di Indonesia. Belum lagi kasus kerumunan, belum lagi lain sebagainya, yang itu semua identik dengan merugikan umat Islam. Sebagai seorang muslim kita harus betul-betul mewaspadai gerak-gerik kaum kafir yang senantiasa ingin mengadu domba kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.